Yes, mantap. Oh ya, Citra, Selfie, Kaila, Baby, yang Badru. Ya. Ini nggak ada perubahan ya absennya ya, Bu Novita dari pagi sampai siang ini, atau ada perubahan jumlahnya yang absen? Tadi di matematika masih sama ya anak-anak ya? Masih sama ya? Oh, iya, tadi di pelajaran, matematika ada yang izin pulang sakit, tapi setelah itu katanya udah sembuh, Amira terus masuk lagi di pelajarannya Bu Uci ya? Amira masuk ya? Ada Imam, Badru, Dodi, Ali untuk anak yang Kerja mulia. iya. Kalau teman-temannya masih ada, tolong dipanggil ya, Nak. Oh, yang kedua. Siap. Siapa yang pakai topi itu yang belakang? Marga Mulia? Badru. Iya, Bu. Temennya mana Badru? Imam, Dodi, Ali. Imam lagi. Ini Pak. Oh, sakit kan? Ini ada sakit. Yang lagi rebahan di belakang Badru siapa? Di belakang aku ada Kaila. Kaila sakit kaki. Nah, duduk kembali ya. Kita mau siap-siap lagi pelajaran berikutnya. Yang di Jatisari itu siapa yang lagi nongkrong di belakang? Itu Pak. Iya, tulis sahur. Sari sama Sahrul ya? Iya. Tas kan gitu. Ya? Yang duduk di belakang siapa? Satu lagi siapa? Kan ada dua tuh. Nah, yang sweater nomor 19 siapa? Tapi Langsung ngambil. yang sweater hitam? Fahri. Yang topi Sarul. Ya baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana pelajarannya hari ini anak-anakku? Ya, baik. Baik. Semangat semua masih ya belajarnya ya. Semangat. Yang di belakang di Jatisari boleh disimpan HP-nya. Ya, terima kasih. Yang di Marga Mulia, yang temennya pada kemana yang cowok-cowoknya? Oh iya, boleh kemudian. Bisa dipanggil? Sini. Out of frame ya, di luar kamera. Iya, Bu. Iya, nggak kelihatan. Pinggir, Bu. Lagi gak enak badan, Bu. Oh gitu. Udah minum obat belum? Belum. Bu. Udah komik. Minum itu tuh kalau apa? Kalau demam minumnya Panadol. Kalau sakit kepala minumnya Palonex. Minta sediain aja di situ. Biasanya kan ada tuh disediakan obat-obatan. Nanti ibu bilang ya sama ibu kadesnya supaya sedia obat-obatan. Terus harus banyak minum ya, anak-anakku semua ya harus banyak minum ya. Iya, Bu. Kalau di tempat bu kades sih enak ya, pasti tersedia tuh minum, tersedia segala. Tinggal bilang kan ke itu tugas yang di sana. Kalau di Jatisari minumnya tersedia nggak? Ada? Ada.
Karena kan kalau kita berpikir itu eh, banyak apa namanya sarafnya kan juga jadi tegang gitu ya. Jadi harus kalau sarafnya jadi tegang, jadi terhambat tuh oksigennya, oksigen ke otak kita, ke seluruh tubuh. Nah, air itu membantu untuk membawa oksigen. Kan air itu kan H2O ya, jadi air itu pasti mengandung oksigen gitu, ada oksigennya. Makanya kalau lagi belajar itu harus banyak-banyak minum, walaupun nggak merasa haus ya, jadi jangan nunggu nggak haus kok gitu, jangan menunggu haus dulu gitu. Rutin aja, kalau perlu habis tiap mata pelajaran minum dulu gitu ya. Apalagi kalau pelajarannya kan 2 jam harusnya minum dulu. Ini tadi udah minum belum? Oh udah ini ya, udah istirahat makan tadi ya. Ya. Kalau yang dari Jatisari dapat makan atau jajan sendiri? Sendiri. Kalau yang Marga Mulia? Jajan sendiri, Bu. Jajan sendiri Tadi ya. makan untuk Tadi, Bu, makan. Tadi makan. Makan ya, alhamdulillah. Ih, mana? Di atas. Ya baik anak-anakku, kita mulai ya pelajaran kita hari ini. Apakah ada yang tahu PKN itu dulu namanya PPKN ya? Kalau sekarang kan disebutnya PKN aja gitu. Ada yang tahu nggak kepanjangannya apa? ikan Mm-mm. negaraan. Iya, pendidikan kewarganegaraan. Kadang disebut PKN, kadang PPKN ya. Kalau PPKN itu berarti ada Pancasilanya, pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Kalau kadang disebutnya PKN aja, pendidikan kewarganegaraan. Nggak usah lagi, Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik. Warga negara kita apa anak-anakku? Warga negara Indonesia. Jadi nanti kalau bikin KTP itu ada tuh kita WNI atau apa statusnya di situ ditulis gitu. Kalau kita kan kena lahir di Indonesia, otomatis disebutnya sebagai warga negara Indonesia. Nah, ketika kita menyebut status kita sebagai warga negara Indonesia, mau nggak mau kita harus mengikuti hukum dan aturan yang ada di Indonesia. Jangankan di Indonesia ya anak-anakku ya, kalian juga kan tinggal di daerah masing-masing nih, di Marga Mulia atau di Jatisari, itu pasti ada hukum-hukum tak tertulis yang berlaku di sana. Ya, itu yang disebut sebagai norma sosial. Bedanya dengan hukum apa yang tertulis itu biasanya disebut sebagai undang-undang. Ya, jadi hukum yang tertulis itu kategorinya adalah undang-undang, sementara yang tidak tertulis itu disebutnya norma-norma sosial. Jadi misal norma sosial itu gimana? Misalnya kalau kita lewat depan, kita lagi jalan terus kita ketemu dengan orang yang lebih tua yang kita kenal, atau kita ngelewatin orang yang lebih tua, dia lagi duduk gitu. Kita lewat kan sambil bilang apa punten gitu kan ya, atau permisi kalau bahasa Indonesia. Nah itu norma-norma yang tidak tertulis tapi kita harus ikutin gitu. Atau misalnya apalagi di kelas nih misalnya duduknya harus bagaimana gitu kan nggak mungkin kakinya diangkat ke atas atau misalnya sambil rebahan gitu ya, memang tidak tertulis gitu kan, tidak ada undang-undangnya menuliskan itu, tapi itu hukum tak tertulis atau norma yang ada di yang sudah kita ketahui atau kita pahami gitu ya. Atau misalnya kita pergi keluar rumah pakai baju yang rapi dan sopan, minimal ketutup auratnya, ya kan? Yang perempuan tertutup auratnya, laki-laki juga. Itu kan sebetulnya nggak ada aturannya ya. Kalian mau keluar pakai bikini pun misalnya ya, atau pakai baju renang, sebetulnya nggak ada undang-undangnya gitu. Terserah aja. Cuman kita kan dalam bermasyarakat itu ada norma-norma sosial yang tidak tertulis itu. Jadi kita dari kecil sudah dibiasakan. Dari biasakan kalau keluar rumah itu harus pakai bajunya rapi gitu, minimal tertutup auratnya gitu ya, nggak pakai baju yang sobek-sobek atau misalnya pakai baju yang udah berhari-hari nggak dicuci gitu ya, udah, atau misalnya rambut juga disisir. Terus sebetulnya nggak ada undang-undang ya, nggak ada undang-undang tentang menyisir rambut, tidak ada undang-undang gimana caranya kalau kita mau keluar rumah gitu ya.
Nah, itu tapi undang-undang tak tertulis. Atau misalnya kita jalan di sebelah kiri gitu ya, apa namanya? Ya mungkin kita jalan di tengah jalan kan gitu. Nah, itu contohnya anak-anakku ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hukum-hukum yang tertulis. Kalau tidak tertulis tadi namanya apa? Norma ya. Norma itu ada norma agama, ada norma sosial juga, ada norma satu lagi norma. Jadi kalau norma agama itu jelas ya. Kesusilaan. Yang pohon. Norma apa? Kesusilaan. Iya, kesusilaan, pinter. Siapa itu yang tadi jawab? Baby, Ih, Ibu nggak hafal ya. Ibu nggak hafal. Baby ya, dua, Bu. Iya betul. Jadi ada 3 norma sosial, norma agama, norma sosial, dan norma kesusilaan. Gitu ya. Berarti sudah tahu semua ya tentang norma-norma. Ih, Ibu surprise sekali loh anak-anak nih. Sudah tahu semua tentang norma, terus sudah hafal juga kemarin ya pembukaan Undang-Undang Dasar gitu. Karena nggak semua anak-anak itu hafal loh. Anak Ibu aja yang di kota nih, sekolahnya di kota kan ya. Itu nggak hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Tapi kalian masih hafal kemarin itu. Ibu surprise banget, alhamdulillah. Baik, Ibu mau share screen dulu ya. Cek. Mana nih, nulis. Nah, anak-anakku ini ya kita mengenal hukum di Indonesia. Tulis dulu, tulis. Tulis, kedua. Silakan sambil dicatat ya. Ya, Bu. Saking banyak, Kak. Bentar. Jadi kenapa harus ada hukum? Ini berasal dari bahasa Latin ya. Bahasa Latinnya ubi societas ibi ius. Artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Kenapa mesti ada hukum? Kenapa coba? Secara ini aja, secara common sense, secara akal sehat. Berikan alasannya dulu. Coba Pebi, apa alasannya Pebi? Kenapa harus ada hukum di Indonesia? Untuk ketenangan negara, Bu. Untuk apa? Ketenangan negara. Iya, ada lagi yang lain? Selfie? Kenapa dalam masyarakat itu dibutuhkan suatu hukum? Supaya apa? Untuk mendisiplinkan suatu negara. Iya, mendisiplinkan masyarakatnya ya. Untuk memberikan aturan. Coba kalau nggak ada aturan kehidupan ya, pasti akan berantakan. Orang akan berbuat seenak-enaknya. Gitu. Jadi makanya kenapa kita membutuhkan adanya hukum gitu. Itu kalau kita hidup sendirian, kita nggak perlu hukum. Makanya disebutnya hukum rimba. Hukum rimba semau-maunya aja gitu ya. Nah, kita kan nggak pakai hukum rimba. Karena kita hidup dalam masyarakat. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 1 ayat 3 itu disebutkan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Tujuan hukumnya itu tadi ya. 1, menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan dalam kehidupan. Ya, ini sudah pasti ya. Misalnya
bagaimana bisa nyaman dalam kehidupan orang harus antri gitu ya. Coba kalau nggak antri, waduh masa harus berantem dulu gitu ya untuk mendapatkan sesuatu gitu kan nggak begitu. Tapi kita dibikin ada aturan-aturannya atau misalnya kendaraan apa namanya kalau ada kendaraan posisi pejalan kaki ada di sebelah kiri misalnya nggak mungkin di tengah-tengah gitu ya atau apalagi banyak ya yang lainnya. Terus yang kedua juga mencegah aksi kejahatan. Kalau nggak ada hukum, ya kebayang nanti orang misalnya pingin sesuatu, ih aku seneng lihat tasnya orang itu atau seneng lihat mobilnya, ambil ah gitu, ya. Nggak ada yang menghukum, nggak ada yang apa, nah itu kan bahaya. Atau ingin sesuatu harus berkelahi dulu, kayak orang-orang zaman dulu gitu kan ya, misalnya mengharapkan sesuatu, mengharapkan wilayah tertentu misalnya. Mereka akan berperang tuh habis-habisan gitu ya. Pokoknya gimana caranya supaya aku bisa menguasai wilayah itu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang itu ada apa namanya? Ada konferensinya tingkat internasional, makanya dibentuk juga PBB gitu ya supaya nggak main jajah, nggak main caplok sana sini gitu ya. Yang kemarin aja kasus kasus demo yang apa yang ada melindes melindes ojol itu kan itu sudah mendapat peringatan keras dari PBB gitu ya itu harus di apa namanya harus ditindaklanjuti nggak boleh didiamkan saja gitu makanya terus Indonesia kan baru bergerak tuh akhirnya si yang di apa namanya yang melindesnya itu kemudian dihukum ya walaupun sebenarnya kan yang melindes itu juga dia melakukan itu karena perintah atasannya sebetulnya jadi yang harus dihukum harusnya atasannya ya karena dia hanya bertugas gitu ya seperti itulah kalau dia punya nurani dia akan berani sih akan berani menolak apa jabatan bisa dicari bisa diganti ya pekerjaan tapi kalau yang namanya sudah melakukan aksi kejahatan kan bukan cuma di dunia ya tapi di akhirat gitu berbahayanya gitu bahkan bagi keturunannya juga ya terus sebagai pedoman dalam masyarakat dalam berperilaku ya misalnya sebagai pedoman dalam masyarakat dalam berperilaku misalnya itu tadi ya kalau kita keluar rumah pakai bajulah yang menutup aurat gitu ya jangan dinormalisasi orang berpakaian seenak-enaknya gitu ya yang tidak ya aurat terlihat kemana-mana gitu terus kemudian melindungi hak dan kewajiban untuk mewujudkan keadilan punya kita semua punya hak dan punya kewajiban juga. Hak kita itu salah satunya sebetulnya adalah untuk belajar ya, mendapatkan pendidikan. Dan itu harusnya disediakan oleh negara gitu ya. Jadi harus pendidikan gratis, jangan apa namanya pendidikan malah jadi bayar semahal-mahalnya gitu ya. Kecuali untuk sekolah-sekolah khusus lah ya, sekolah-sekolah khusus yang membutuhkan sekolah swasta misalnya itu lain lagi sih ya. Itu kan di apa namanya dilakukan oleh pribadi-pribadi gitu ya bukan dari pemerintah. Kalau pemerintah harusnya ya seperti itu harus mewujudkan keadilan bagi semua masyarakat. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang sama, mereka harus mendapatkan fasilitas kesehatan, bahkan mereka harus mendapatkan fasilitas pembangunan juga. Misalnya gimana supaya nih jalan ke Margamulia waktu Ibu ke Margamulia kan ya jalanannya luar biasa sekali begitu ya sampai ban mobil aja sampai pecah waktu itu karena apa namanya batu-batuannya gitu ya kondisi jalannya gitu merusak ban mobil kan sampai sampai pecah waktu itu anak-anakku waktu ibu pulang dari Margamulia ya untungnya untungnya nggak sampai slip mobilnya kalau sampai slip gitu kan masuk ke jurang kali ya nauzubillah min dzalik. Ya harusnya apa pemerintah itu jangan hanya fokus di kota-kota aja gitu ya tapi harus harus merata pembangunan itu karena kalian juga semua ikut bayar pajak sebenarnya kan kalau gajian tuh dipotong pajak ada apa namanya ada kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara apalagi kalau sudah ini ya sudah punya penghasilan sendiri ibu aja kalau diminta misalnya jadi pembicara atau jadi apa itu udah otomatis tuh dipotong pajak gitu ya apa namanya
kerja sebagai guru pun potong pajak. Ibu jadi penulis nih misalnya ya, bukan misalnya, memang jadi penulis, itu juga potongan pajaknya luar biasa gede, padahal royalti yang ibu dapat tuh kecil gitu ya. Ini jadi curcol juga ibu di sini. Karena kan sebagai sebagai penulis itu kan butuh butuh apa ya? Harusnya dihargai lah. Itu kan termasuk high thinking skill ya. Kemampuan berpikir tingkat tinggi gitu, atau nakes gitu ya, tenaga kesehatan, dokter itu kan juga high thinking skill. Pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tingkat berpikir yang tinggi gitu, itu harusnya dihargai. Tapi ini malah udah royaltinya kecil, kena pajak lagi, Masya Allah kata ibu, luar biasa gitu ya. Makanya jarang orang yang mau jadi penulis karena apa ya, agak inilah, agak apa namanya, agak sulit untuk survive. Tapi jangan ini ya, jangan kemudian jadi mematikan motivasi kita gitu. Kalau kita ingin mendalami sesuatu, kita memang harus melakukan suatu pengorbanan sampai akhirnya apa namanya, karya itu bisa diakui oleh orang lain. Kalau kita belum apa udah mikirnya ya nggak ada duitnya, nggak ada apa ya, itu nanti nggak akan ketemu berkahnya, nggak akan kita bisa optimal. Ya, baik lanjut, Mas. Sudah semua dicatat? Sudah. Nah, ini fungsi hukum nih ya anak-anakku ya. Hukum itu apa? si lepas ini penulis. Tadi kan tujuan hukum, sekarang fungsinya. Fungsinya apa sih? Ya, dia memberi pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku di masyarakat. Ya, jadi sebagai perlindungan. Misalnya kita punya tanah misalnya ya. Atau kita sudah ini lulus sekolah kan dapat apa? Dapat ijazah ya. Dapat ijazah itu legitimasi. Itu pengesahan, atau misalnya menikah ada legitimasinya bahwa kalian itu sudah suami istri misalnya, atau bahwa kalian itu sudah lulus sekolah gitu ya. Jadi ada legitimasinya. Bayangkan kalau tidak ada pengesahan seperti ini gitu kan, nanti orang-orang jadi nggak apa namanya, bisa seenaknya aja memalsukan ya, memalsukan ijazah ya, memalsukan ijazah, misal memalsukan surat ini surat itu gitu. Apa namanya, jadi malah eh, tidak terlihat mana yang betul-betul dia eh, melewati proses belajar, mana yang enggak gitu ya. Itu kan ijazah itu kan sebagai suatu suatu tanda atau pembuktian bahwa kita telah melampaui sesuatu. Misalnya kalau ijazah sekolah ya, kita sudah sekolah melewati apa, misalnya SMA, dapat ijazah SMA gitu ya. Atau misalnya kita sudah menikah, dapat surat menikah gitu ya. Atau sudah 17 tahun juga ada KTP-nya gitu. Jadi itu boleh digunakan untuk, misalnya KTP itu digunakan untuk menikah, untuk mencari kerja, untuk apa lagi? Apa namanya, KTP itu untuk ikut pemilu ya kan? Itu legitimasi, ada pengesahannya. Kemudian sebagai alat rekayasa sosial. Nah, ini alat rekayasa sosial ini misalnya dia apa, membuat undang-undang yang berfungsi untuk melindungi misalnya ada undang-undang tenaga kerja, ada undang-undang untuk misalnya KDRT gitu ya. KDRT tahu ya, kekerasan dalam rumah tangga gitu. Nah, itu ada hukumnya gitu. Jadi kita tidak diperbolehkan tuh dalam rumah tangga misalnya seenaknya gitu ya, melakukan pemukulan, bentak, menelantarkan anak, misalnya nggak bertanggung jawab gitu. Itu semua dapat saksi sebetulnya. Secara hukum ya, secara hukum itu sebetulnya, bahkan KDRT itu, kekerasan dalam rumah tangga itu masuknya dalam pidana loh.
selingkuh aja, selingkuh nih suami istri udah ini dalam rumah tangga terus selingkuh itu juga masuk pidana sebetulnya bisa dilaporkan dan bisa dipenjarakan ya, bisa dipenjarakan. Jadi itu pembentuk eh, apa struktur masyarakat kita supaya terlindungi. Ya, kita adalah masyarakat hukum yang semua harus berlaku atau menjalankan sesuai hukum-hukum yang sudah disepakati. Kemudian sebagai sarana pembentukan masyarakat khususnya sarana pembangunan yaitu tadi misalnya untuk pendidikan tuh harusnya merata di semua daerah gitu ya. Terus pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, mau mau dia kaya raya, mau dia nggak punya uang, tetap semua harus harus layak layak mendapatkan pendidikan, layak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan itu sudah tugas negara gitu ya. Bahkan ya fakir miskin, terus kemudian apa namanya eh, anak-anak yang mungkin tidak ada orang tua gitu ya, atau orang tuanya di bawah garis kemiskinan gitu, itu harusnya juga dibantu oleh negara gitu ya, agar mereka tetap mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Ini kan tentang kewarganegaraan ya, harus mendapatkan haknya sebagai warga negara. Ya, hak sebagai warga negara itu adalah ya kalian harus mendapatkan perlindungan apapun latar belakangnya gitu. Kalau orang tuanya nggak mampu ya negara yang harus membuatnya jadi tetap mendapat fasilitas yang layak gitu ya, minimal untuk pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana lainnya. Terus yang terakhir mengatasi konflik dalam masyarakat ya, ini udah jelas ya, mengatasi konflik dalam masyarakat. Jangan kan dalam masyarakat ya, dalam kondisi rumah tangga aja. Misal konflik nih suami istri ya tetap harus ada hukumnya nih. Mau dibawa kemana? Apakah mau bercerai atau mau gak bercerai tapi dia harus dihukum secara pidana. Tadi ya kasus selingkuh misalnya ada konflik suami istri selingkuh nih. Nah ini bisa diputuskan dalam bentuk apa? Apakah dia kemudian melaporkan kemudian perselingkuhannya itu dalam pidana gitu ya sehingga berpotensi untuk dipenjara atau bercerai misalnya. Itu salah satu contoh ya. Berikutnya sumber hukum. Nah, sumber hukumnya itu dari mana saja? Yang pertama pasti Pancasila ya, karena semua undang-undang itu yang berlaku di negara kita harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang pertama itu Pancasilanya dulu, yang kedua baru eh, apa namanya? Undang-Undang Dasar 1945, terus kemudian baru ke bawahnya ada TAP MPR, TAP MPR dan sebagainya ya. Ada hierarkinya atau ada urutan-urutannya. Nah, jadi Pancasila merupakan sumber hukum yang dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sumber hukum sendiri terdiri dari sumber hukum tertulis ya dan hukum yang tidak tertulis. Itu contohnya itu tadi ya, yang norma-norma itu. Ada norma agama, norma apa tadi? Norma agama, norma sosial dan norma kesusilaan ya. Terus sumber hukum tertulis sendiri itu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Urutannya nih ya, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR, baru Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Peraturan daerah pun terbagi dua, ada peraturan daerah provinsi, ada peraturan daerah kota atau kabupaten. Tiga prinsip dalam hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Tadi ada sumber hukum. Oh, belum. Atas word. Atas. Nah, jadi pemerintah pun dalam membuat suatu hukum itu harus berazaskan atau berlandaskan pada tiga prinsip, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ya, jadi semua
undang-undang yang dibuat atau hukum yang dibuat gitu ya, dari mulai Undang-Undang Dasar 1945 sampai yang perda itu tadi, itu semua harus berlandaskan 3 prinsip ini. Prinsip keadilan hukum artinya hukum itu berlaku bagi semua tanpa diskriminasi. Bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Gitu. Jadi nggak boleh misalnya mentang-mentang dia punya uang gitu ya, atau dia punya jabatan, dia lebih dilindungi gitu ya. Misalnya koruptor, udah jelas-jelas koruptor triliunan ya, masa cuma di penjara 6 bulan. Gitu. Sementara yang maling ayam itu bisa 2 tahun. Ya itu kan artinya diskriminasi ya. Kalau yang kaya raya itu bisa bebas hukum atau hukumnya sangat ringan sekali gitu. Bayangkan triliun itu mungkin bisa untuk untuk berapa turunan ya, 7 turunan kali gitu kan. Eh, itu hanya dihukum beberapa bulan atau bahkan dibebaskan gitu ya. Sementara yang cuman maling ayam gitu ya, atau maling apa gitu, misalnya udah dipukulin terus dihukum pula gitu kan ya. Itu kan artinya nggak adil ya seperti itu. Terus kemudian prinsip pemanfaatan, artinya hukum memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga berdampak positif bagi masyarakat. Jadi artinya itu harus menjadi sarana pembelajaran supaya kamu nggak melakukan itu lagi gitu ya. Kalau kamu melakukan itu nanti kamu kan dihukum. Kalau sudah pernah menjalani hukuman atau mengalami kasus di pengadilan gitu ya, itu nanti kita sulit anak-anakku untuk mendapatkan surat keterangan berkelakuan baik. Itu biasa kita kalau mau cari kerja atau kita mau misalnya jadi caleg ya, jadi calon legislatif, atau kita mau jadi presiden, atau mau eh, banyak hal lah ya, eh, itu sangat-sangat dibutuhkan surat berkelakuan baik. Dulu ibu juga waktu mau mau apa ya, waktu mau masuk STPDN kalau nggak salah, itu tuh butuh surat berkelakuan baik gitu ya. Jadi kita mau masuk instansi pun gitu, sekolah-sekolah yang kayak STPDN gitu ya, atau sekolah yang dibiayai oleh pemerintah itu ya, harus ada surat kelakuan baik gitu. Jadi anak-anakku sebisa mungkin hindarkan ya hal-hal yang membuat atau menjerumuskan kalian ke aspek hukum gitu, seperti ya jangan mencuri, jangan melakukan hal-hal yang menyulitkan kalian lah ya. Ini contoh nih ya di sekolah anak ibu nih, baru aja kemarin nih terjadi ya. Jadi ada ini anak SMP ya, anak kelas 8. Waktu itu masih kelas 8. Jadi ada anak-anak SMP nih, anak laki-laki nih, mohon nih bapak-bapak nih laki-laki ini. Mereka tuh mungkin iseng ya, jadi mereka mengcrop muka teman perempuannya itu, kemudian ditaruh mukanya itu di di gambar perempuan yang ya pakaiannya minim lah gitu ya, nyaris nggak berpakaian gitu. Gitu. Jadi mukanya itu diganti dengan muka teman-temannya yang perempuan. Mungkin maksudnya untuk lucu-lucuan ya gitu, untuk bercanda gitu ya. Jadi ada yang artis gitu ya, seksi gitu kan, pakaiannya minim gitu ya mungkin, atau tidak tidak berpakaian bahkan, terus di crop kepalanya diganti dengan kepala teman-temannya yang perempuan, mungkin maksudnya bercanda gitu, tapi ketika ketahuan orang tua si perempuannya kan gak terima ya kan, karena itu mencemarkan nama baik dong gitu, walaupun maksudnya mungkin bercanda gitu ya, tapi itu mencemarkan nama baik gitu. Orang juga mungkin tahu bahwa itu tuh hanya crop aja, tapi orang tuanya nggak terima, akhirnya masuk ke kepolisian, dilaporkan ke kepolisian gitu, udah diskor di sekolahnya gitu kan, 2 minggu, terus masuk ke kepolisian. Itu kalau udah namanya masuk ke kepolisian anak-anakku ya, itu nanti dia besar tuh susah loh untuk dapat, nggak bisa dapat surat kelakuan baik karena sudah pernah punya kasus hukum, sudah pernah kena kasus hukum ya, sudah tercatat namanya, kamu dulu pernah dilaporkan begini begitu, kamu nggak bisa dapat nih surat kelakuan baik karena dulu pernah dilaporkan ke kepolisian sebagai seorang yang mencemarkan nama baik orang lain gitu ya. Jadi hati-hati ya, walaupun itu judulnya bercanda ya anak-anakku, ini peringatan sekali kepada kalian semua.
anak-anak teman ibu ini kan orang-orang pintar, keluarganya juga dari keluarga pendidikan, orang kota ya gitu. Tapi masa depannya itu jadi sangat terbatasi hanya karena perbuatan yang sekedar seperti lucu-lucuan gitu. Jadi jangan kalian berbuat seperti itu ya. Goda-goda anak perempuan. Maksudnya bercanda, Bu. Jangan. Apa namanya, kita maksud bercanda belum tentu bisa dianggap bercanda juga oleh orang lain. Kalau dia nggak terima atau misalnya ketahuan sama pihak lain nih, ini hukum ya, bisa menyulitkan masa depan kalian. Apalagi bertindak kekerasan bercanda yang membuat orang lain jadi celaka ya. Misalnya mukulin lah atau apa gitu ya, jambak-jambakan atau apa ya. Sekali kalian sudah kena masalah hukum, itu masa depan kalian sudah tercoreng. Ya anak-anakku ya, ingat baik-baik ini semua ya. Jangan jangan apa, oh, cuma bercanda Bu, jangan, nggak bisa kayak gitu. Fokus aja dengan belajar, nggak usah bercanda-bercandaan yang nggak jelas seperti itu. Ya, karena ini ada contoh kasusnya, masih SMP udah kena kasus hukum. Auzubillah min zalik ya, jangan sampai terjadi. Kemudian prinsip kepastian, artinya perangkat hukum itu harus mampu terjamin memenuhi hak dan kewajiban warga negara. Ya, itu tadi balik lagi ya, bahwa setiap orang wajib atau berhak, warga negara itu berhak untuk mendapatkan perlindungan ya dan keadilan dari pemerintahnya gitu ya. Jangan ubah-ubah semaunya. Jangan ubah-ubah semaunya. Contoh ya anak-anakku ya. Contoh kemarin waktu kasus apa namanya? Cawapres kita ya. Itu kan ada undang-undangnya bahwa yang mencalonkan sebagai presiden, capres atau cawapres itu usianya harus di atas 40 tahun, ya kan? Nah, kemarin kan diganti undang-undangnya begitu apa namanya, ada yang mencalonkan diri di bawah usia 40 tahun gitu. Jadi diubah tuh melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kan harusnya nggak boleh ya. Artinya nggak ada kepastian tuh. Nggak ada kepastian. Harusnya kan hukum itu menjamin kepastian gitu. Kalau aturannya sudah begini ya begini, jangan tiba-tiba karena kepentingan sesuatu akhirnya diubah dengan tiba-tiba. Nah, itu yang artinya dia tidak menjalankan prinsip kepastian tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan nanti Ibu yang nanya ya. Baik, kita lanjut lagi. Oh, udah ya, udah habis ya. Belum. Kenapa nggak mau? Kata sih. Nah, sekarang kalau sudah ada hukum anak-anakku, ya kan? Hukum kan sudah dibuat nih ya. Sudah dibuat hukumnya. Terus agar hukum itu bisa dijalankan, itu kan harus ada yang mengawasi. Harus ada yang memastikan apakah hukum itu berjalan dengan benar atau tidak, atau sudah diimplementasikan dengan tepat atau tidak. Makanya kita butuh aparat atau penegak hukum. Jadi orang-orang yang menjaga agar si hukum itu bisa berjalan sesuai itu tadi yang prinsip-prinsip keadilan lah, kepastian, kebermanfaatan gitu ya. Dia juga selain mengawasi, menjaga, juga memutuskan
gitu ya, memutuskan kalau ada konflik nih harusnya bagaimana gitu ya, harus ada yang memberikan keputusan dan diakui oleh negara. Kalau keputusan sudah seperti itu semua harus ikut, seluruh masyarakat harus mendukung gitu ya, karena sudah ada ininya apa namanya, sudah ada penegak hukum yang menjalankan. Nah, biasanya kita yang kita kenal itu polisi ya. Polisi ini di yang paling bawah lah. Biasanya kita kalau curian sesuatu atau apa tuh tadi kasus yang apa yang anak-anaknya teman ibu itu kan akhirnya mereka harus apa namanya dilaporkan juga dulu ke polisi kan. Sebelum ke jenjang berikutnya mereka harus ke polisi dulu atau kasus KDRT ya ke polisi atau misalnya kasus apa harus ke polisi dulu. Dari polisi kemudian masuk ke tahap berikutnya yaitu jaksa sebagai penuntut dan pengawas penyidikan. Nanti dia akan mencari nih bukti-buktinya benar nggak sih seperti itu gitu ya. Jadi dia yang akan apa namanya? Dia yang akan meneliti atau mencari bukti-buktinya yang memperkuat dugaan tersebut. Kan ini ada laporan dari polisi nih. Nanti selanjutnya jaksa nih yang akan menuntut ya. Uh, Misalnya yang contoh sekarang itu korupsi lagi ya, kan korupsinya itu ada yang melaporkan misalnya terjadi kerugian sekian-sekian gitu ya. Mereka lapor ke polisi. Nah nanti jaksa nih yang mencari bukti-buktinya. Benar nggak seperti yang di apa namanya, sebagaimana yang dilaporkan ini? Ada bukti-bukti yang mendukungnya atau tidak? Nah, nanti kalau sudah ada bukti dan sebagainya baru kemudian dibawa ke pengadilan. Ya, dibawa ke pengadilan. Dibawa ke pengadilan. Mana sih? Nggak muncul-muncul ya. Di pengadilan itu kan hakim ya. Jadi kalau polisi itu kepolisian, nama lembaganya, kalau jaksa itu nama lembaganya kejaksaan, kalau hakim itu nama lembaganya pengadilan. Ya. Nanti diputuskan sengketanya, apakah benar seperti itu atau tidak gitu. Apakah dia layak dihukum, benar sesuai dugaan atau tidak gitu ya. Kalau si penggugat namanya penggugatnya, dia tidak menerima, dia bisa melanjutkan ke lembaga yang lebih tinggi. Ya, bisa ke Mahkamah Agung bahkan. Kalau Mahkamah Konstitusi itu dia terkait dengan perubahan undang-undang. Seperti yang tadi Ibu sebutkan ya, ketika ada yang mau mencalonkan diri sebagai wapres tapi usianya masih di bawah ketentuan undang-undang, akhirnya dia minta nih Mahkamah Konstitusi itu MK untuk membuat undang-undang yang baru gitu. Sebetulnya nggak masalah gitu ya kalau Mahkamah Konstitusi itu membuat atau merubah undang-undang asalkan prosedurnya sesuai gitu. Jadi sebelum sampai apa diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu ada tahapan yang sangat panjang sekali gitu. Nah, ini biasanya yang kasus kemarin itu tidak dijalankan gitu sehingga jadi ya rame lah begitu ya. Kemudian ada lembaga pendukung sistem hukum seperti advokat atau pengacara ya. Pengacara ini dia biasanya membela yang si tergugatnya gitu ya. Dia akan membela begini. Apa namanya? Jaksa kan menuntut si koruptor nih. Ada tokoh siapa gitu misalnya ya. Riza Khalid misalnya kemarin ya yang masih baru, dia kan dituntut nih sama jaksa, diduga dia melakukan korupsi besar-besaran. Nah, nanti advokat atau pengacara itu akan melakukan pembelaan gitu terhadap si Riza Khalid ini. Itu misalnya dia melakukan itu karena ada atasannya gitu atau ada apa gitu atau yang kasus yang itulah yang polisi yang Brimob itu ya yang melindas itu. Kan ini kan dituntut nih sama jaksa nih, kamu sudah melakukan ini ada buktinya apa segala macam gitu ya. Nah si advokat ini akan membela, misalnya dia akan melakukan itu karena ada apa disuruh atasan gitu, atau dia ini selama ini sudah setia gitu ya pada pekerjaannya, atau
apa namanya, dia melakukan itu karena dia terdesak atau dia karena ngerasa takut atau apa gitu ya. Nah, itu yang advokat atau pengacara. Jadi anak-anakku nih yang kemarin cita-citain mau jadi advokat atau pengacara harus hati-hati ya. Kita jangan asal membela gitu. Kalau misal sudah tahu nih orangnya apa namanya memang bersalah kok ngebunuh, ya udah jangan jangan terus kita bela walaupun mungkin kita disogok ya dengan uang yang banyak nih, kamu gimana caranya lah terserah. Pokoknya gimana supaya bisa bebas dari tuntutan gitu, dikasih uang 1 miliar misalnya ya. Nanti dipakai buat nyogok apa namanya hakimnya lah, jaksanya gitu dan sebagainya. Itu nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai seperti itu gitu. Karena sama aja kita sudah memelihara kejahatan. Dan kalau kejahatan dibiarkan, nanti yang kena bukan cuma orang itu, tapi seluruhnya. Seluruh orang bisa kena azabnya gitu ya. Terus kemudian ada PPNS, nah itu khusus untuk pegawai negeri sipil. Dan ada lapas, lembaga pemasyarakatan, atau penjara ya. Jadi lapas ini adalah penjara. Makanya mereka yang sudah divonis bersalah akan dimasukkan ke penjara, ke lapas ini, lembaga pemasyarakatan. Kemudian jenis-jenis hukum, ada yang namanya hukum responsif, yaitu produk hukum yang mampu menjawab tuntutan kelompok atau individu dalam masyarakat sehingga ada keadilan dan kepastian hukum. Nah, kalau ini biasanya hukum responsif ini adalah sesuai dengan kondisi yang ada ya. Misalnya tentang yang paling jelas tentang KDRT lah gitu ya, atau undang-undang tenaga kerja gitu kan. Misalnya melihat kok ada anak kecil yang dipekerjakan gitu ya, harusnya kan dia sekolah nih, malah disuruh kerja. Kalau kerjanya sambil sekolah sih nggak apa-apa ya, misalnya setelah selesai sekolah terus dia jualan online misalnya atau bantu ibunya, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini kan anak-anak nggak sekolah terus kemudian jadi minta-minta di itu gitu ya, itu akhirnya dilakukan, dibuat undang-undang bahwa anak-anak yang bekerja itu adalah yang tidak diperbolehkan ya, kecuali dia sekolah gitu ya. Tapi kalau dia sampai tidak sekolah karena kerja, nah itu bisa dituntut perusahaan yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur sampai mereka nggak sekolah. Kalau sekolah masih nggak apa-apa, gitu ya. Nah itu kan hukum responsif namanya, sesuai dengan kondisi atau kebutuhan masyarakat pada saat itu. Nah ada lagi yang disebut dengan hukum positif. Artinya semua peraturan hukum yang secara resmi berlaku dalam satu negara dan mengikat semua warga negara, serta dapat dipaksakan oleh negara melalui aparat penegak hukum ya. Jadi walaupun nggak setuju, misalnya ya kayak yang kasus yang anak sekolah yang bikin yang nyebarin wajah temennya itu gitu ya, yang mengcrop muka temennya terus ditaruh di gambar yang yang tidak layak lah begitu. Si anak-anak ini kan mereka ngelesnya gitu ya, mereka mengelak gitu dengan mengatakan itu kan cuma bercanda, dan lagian itu kan cuma antar teman-teman aja, maksudnya nggak dipublikasikan ke internet kemana gitu, cuma antar mereka aja gitu kan ya. Tapi nggak bisa seperti itu gitu loh. Kamu sudah mencemarkan nama baik, mau cuman kamu kirim ke 1 orang, 2 orang, 5 orang gitu, bukan perkara banyaknya, tapi ini kamu sudah kurang ajar melakukan hal itu gitu ya. Nggak bisa kamu pakai prinsip bercanda gitu. Atau misalnya kita bercanda terus dorong teman kita sampai akhirnya dia jatuh luka gitu ya, atau ngata-ngatain teman kita sampai dia nangis sakit hati terus kemudian jadi nggak mau sekolah gitu. Kita bilang bahwa saya kan cuma bercanda, kamunya aja yang sensi gitu ya, atau apa, nggak bisa. Orang yang sudah tersinggung gitu ya, itu ada nama pasalnya, melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Selain mencemarkan nama baik, juga melakukan perbuatan tidak menyenangkan, ya, termasuk pembulian seperti itu. Jadi
itu bisa atau layak untuk diajukan menjadi masalah hukum dan bisa kena hukum pidana. Hukum pidana ya anak-anak ya. Yang tadi itu yang kalian kalau sudah kena kasus hukum pidana itu kalian nggak akan bisa mendapatkan surat kelakuan untuk kelakuan baik dan terhambatlah masa depan kalian untuk jadi caleg misalnya, untuk jadi apa namanya kerja di bidang pemerintahan, jadi PNS dan sebagainya gitu. Karena itu penting untuk jadi PNS, untuk jadi apalagi yang aparat penegak hukum, mau jadi tentara lah, mau daftar jadi apa, semua harus pakai surat kelakuan baik. Ya, jadi berhati-hati sekali lagi nih, nggak bisa kalian itu hanya bercanda nggak bisa. Gitu. Itu sudah bisa diproses melalui hukum ya, terutama hukum pidana. Mungkin apa namanya di hukumnya mungkin nggak terlalu lama, mungkin karena kalian masih anak-anak sekolah mungkin cuma 6 bulan, 1 tahun, tapi itu tadi ya itu long lasting, akan berlaku seumur hidup, bahwa kalian tidak akan, anak yang pernah dipenjara atau diproses hukum tidak akan pernah mendapat surat berkelakuan baik dan itu akan menghambat masa depan kalian ya. Jadi hati-hati, nggak boleh pokoknya kalau sampai terjadi perlakuan-perlakuan yang membahayakan orang lain ya, yang mempermalukan orang lain, yang membuat orang lain tidak nyaman, itu sudah bisa diproses hukum. Oke? Itu namanya hukum pidana. Kemudian ada hukum perdata. Kalau hukum perdata itu jelas ya, misalnya tentang ya warisan, tentang ya yang terkait dengan inilah hukum-hukum adat, itu masuknya hukum perdata. Ada lagi hukum tata negara. Ya, hukum tata negara itu juga spesifik. Ada hukum administrasi negara, ada hukum internasional, dan ada hukum sektoral. Tapi yang paling umum itu adalah pidana ya. Segala hal bisa dipidanakan soalnya gitu. Kalau yang lain kan lebih spesifik ya. Hukum tata negara misalnya, karena tata negara tuh contohnya gini. Presiden nih pernah memecat seorang menterinya gitu ya. Karena gara-gara waktu itu si menteri kesehatannya, itu menteri kesehatan nih, kalau nggak salah menteri kesehatan, dia pernah bikin statement sesuatu gitu ya. Terus si presiden ini nggak seneng, akhirnya dipecat. Padahal si apa namanya si menteri ini kan dia hanya menjalankan tugas gitu dan dia nggak terima dipecat tanpa alasan yang jelas, kecuali dia betul-betul berbuat sesuatu yang membahayakan, yang merugikan negara, itu barulah boleh. Ini kan enggak, lebih karena si presidennya aja nggak suka gitu ya. Nah akhirnya dituntut nih sama si menterinya itu. Nah itu masuk ke dalam hukum tata negara. Dia menuntut presiden nih. Artinya presiden itu kemudian uh, di disomasi gitu ya, harus memenuhi tuntutan-tuntutan dari si menterinya ini gitu. Yaitu hukum tata negara. Oke, sudah semua? Catat? Udah ya? Nah, ini urutannya nih, tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi yang paling atas itu semua undang-undang, semua hukum harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, siapa yang menjadi pelaksananya itu MPR ya, yang menjadi pengawasnya dan pelaksananya. Kemudian TAP MPR itu juga dibuat oleh MPR. UU atau Perpu, nah itu harus melalui DPR atau antara DPR dan Presiden lah gitu ya untuk membuat undang-undang gitu. Misalnya mau bikin undang-undang, nah ini yang lagi baru ya, undang-undang perampasan aset. Undang-undang perampasan aset misalnya bagi koruptor ya, jadi udah jelas koruptor gitu ya, dirampas tuh asetnya karena itu kan harusnya buat negara, negara kan sudah dirugikan gitu ya, kayak kemarin tuh yang Sahroni itu gitu kan, mobilnya banyak, ada Iron Man-nya, itu siapa yang ngikutin tuh berita-berita itu. Ya kan harusnya jangan dijarah tapi dijadikan aset negara gitu ya. Cuman kadang-kadang persoalannya itu adalah ketika itu menjadi aset negara gitu ya, itu kadang eh, digunakan juga oleh para aparat itu gitu ya. Contoh ya ibunya ibu kan di kejaksaan ya. Kalau bapak kan di pengadilan, kalau ibu di kejaksaan.
itu semua barang-barang bukti. Misalnya ketahuan ada apa namanya narkoba nih, pengedar narkoba 1 kilogram gitu kan. Itu kan barang buktinya narkoba 1 kilogram itu disita oleh kejaksaan, disimpan di kejaksaan. Nanti ketika kemudian mereka di sidang, di sidang di pengadilan, itu barang buktinya bisa berkurang anak-anakku. Yang tadi 1 kilo, ketika ditimbang sama pengadilan gitu ya sebagai barang bukti, tinggal 0,5 kilo, tinggal 1/4 kilo. Itu kemana coba? Jadi aduh, Nazubillah, ibu jadi buka aib sendiri ya. Itu di apa namanya ya, dikorupsi oleh orang-orang internalnya sendiri gitu ya, antara kepolisian dan kejaksaan itu, karena kepolisian kan yang mengambil kemudian disimpannya atau disitanya di kejaksaan tuh. Kejaksaan tuh punya punya ruangan khusus untuk barang bukti lah gitu. Nanti antar mereka tuh tahu-tahu udah berkurang. Terus atau penyelundupan bang, ibu ingat banget dulu tuh kantor, karena sering main ke kantor ibunya ibu ya. Penyelundupan, misal penyelundupan apa? Bawang putih, penyelundupan apa gitu ya. Eh, itu yang tadinya berapa berapa ton gitu ya. Itu nanti jadi berkurang gitu. Jadi maksudnya kalaupun sekarang digunakan undang-undang perampasan aset gitu ya, belum tentu itu nanti bisa kembali ke masyarakat gitu. Maksud ibu seperti itu. Kalau orang-orang di dalamnya juga masih, ya itu tadi masih diskriminatif ya. Kalau orang aparat boleh melakukan apapun, tapi kalau rakyat biasa nggak boleh. Nah, ini jadi dalam undang-undang perampasan aset itu pun ini DPR dan Presiden ini harus bersinergi gitu, harus Presiden baru bisa melakukan kalau DPR-nya setuju gitu ya, baru bisa dilaksanakan oleh presiden, kalau enggak ya enggak. Atau misalnya undang-undang apa lagi kan mereka, pokoknya itu tadi hukum responsif, begitu ada kejadian apa kita bikin undang-undang, bikin perpunya, peraturan pemerintah, bikin ini bikin itu, tapi mereka harus antara DPR dan presiden itu harus sinergi ya, harus bekerja sama, harus sesuai, jadi presiden nggak akan bisa melaksanakan kalau tidak ditetapkan oleh DPR. Nah, eh, persoalannya adalah kalau di DPR sendiri orang-orangnya bukan orang-orang yang pro rakyat gitu ya. Undang-undang mereka buat itu adalah untuk mengamankan mereka sendiri, jabatan mereka, bukan untuk rakyat. Itu yang mengerikannya ya anak-anakku ya. Gitu. Apa namanya? Mereka bikin aturan, negara ini dibuat apa namanya? Dengan aturan-aturan hanya untuk aturan yang melindungi diri mereka sendiri dan circle-nya mereka ya, jabatannya mereka gitu. Nah, itu yang harus apa namanya? Harus berhati-hati gitu. Jadi kita kalau nanti anak-anakku ikut pemilu ya, harus lihat tuh calon yang akan kalian pilih itu ya, calon legislatifnya. Karena mereka nanti akan ke DPR nih yang legislatif. Kan kita nanti milih juga tuh, selain milih yang presiden, wakil presiden ya juga yang legislatifnya. Ini yang kadang ibu juga kadang ini gitu ya, pusing, tapi jangan jangan milih artis lah, jangan milih orang hanya berdasar popularitas ya. Tapi pilihlah orang-orang yang memang kita lihat dia cerdas. Kalau cerdas itu juga sekarang ijazah aja bisa dibeli ya. Jadi kadang gelarnya bisa banyak gitu ya, SH, MH, MSc apa segala macam. Tapi belum tentu dia dalam realisasinya itu kelihatan cerdasnya. Kan kelihatan ada caranya bicara, karya-karyanya mana. Nah, karya-karya itu pun juga sekarang kalau karya tulis ya bisa dibantu bikin juga ya, gampang. Tinggal bayar orang. Duh, nauzubillah min dzalik. Berikutnya adalah PP ya. Ini dari Presiden juga Perpres, peraturan dari Presiden, ada juga Perda dan Perda. Jadi ini urutannya ya, hierarkinya dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Ya begitu anak-anakku. Eh, apa namanya materi kita pada hari ini? Apakah ada pertanyaan? Ibu tunggu sampai kita harus 3:15 ya. Tapi kalau udah ini materinya sudah selesai, sekarang mungkin jam 3 kita bisa menyelesaikan. Asalkan kalian, kalau kalian tidak bertanya, ibu yang bertanya ya. Dan harus bisa menjawab, kalau nggak kita nggak pulang. Nah, kamu sakit?
Oh iya iya. Ah, apa lagi? Enggak. Anjay, tulis banyaknya. Lihat saya tulis. Nih, oh, setengah. Apa? Iya juga betul. Ya, iya macam. Waduh. Dikasih dulu ini. Ya. Panas masih udah kemarin bantu Jangan. Ingatkan saya kepada iya, sahabat sahabat kita ada pasti di sini. almarhum. Jadi almarhum. Baca naon? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya ya. Tadi kan yang sudah Tadi kan yang sudah Ibu jelaskan itu semua adalah hukum-hukum yang tertulis ya. Hukum-hukum yang tertulis artinya itu kita bisa lacak. Kita bisa lacak buktinya gitu ya. Ada tertulis lah, kita bisa cari dimanapun gitu, dan itu Hai monyet. tersedia buat masyarakat untuk melihat, membaca atau menggunakannya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang norma. Kalau norma itu adalah hukum yang tidak tertulis. Tadi ada 3 ya. Sekarang Ibu mau tanya, contoh dari norma agama itu perilakunya dalam bentuk seperti apa? Namanya apa? Kalau norma agama itu berarti kan berdasarkan agama ya. Segala hal yang berdasarkan agama, normanya itu. Mungkin tidak terus dalam masyarakat. Tapi contohnya seperti apa? Beribadah. Beribadah, ya betul. Tadi Sarul bilang apa, Sarul? Hah? Bersedekah. Oh iya, betul ya, bersedekah, beribadah gitu ya. Apalagi? Apa, Pebi? Jadi coba kenapa? Jujur, Bu. Jujur, ya. Nah, Siti. sekarang kalau norma yang berdasar kesusilaan. Jadi norma berdasar kesusilaan ini dia yang berasal dari hati nurani. Kalau yang tadi kan agama itu berdasarkan syariatnya ya. Syariat beragama. Itu contohnya syariat beragama kalau lagi bulan puasa gitu ya, umat Muslim berpuasa, yang lain harus menghormati. Misalnya rumah makan itu jangan sengaja diumbar kemana-mana, ditutup gitu ya. Dan yang lain harus menghormati, lagi berpuasa loh, ini lagi musim puasa, jangan seenaknya. Walaupun ini apalagi yang perempuan ya, kayak ibu gitu kan, kadang-kadang lagi datang bulan gitu ya, nggak puasa, tapi mentang-mentang nggak puasa kita jangan terus minum sambil jalan gitu, mentang-mentang ya aku kan lagi mens gitu kan ya. Nah itu nggak boleh yang seperti itu gitu ya. Jadi harus menghormati ibadah yang lain gitu. Atau misalnya ada masjid nih, udah jelas ada masjid gitu kan, terus kita kena pas ada pesta nih, rumah kita deket masjid, terus apa namanya apa dangdutan gitu ya, lagi azan juga tetap aja dangdutnya terus-terusan gitu ya, azan nggak mau berhenti, harusnya berhenti dulu. Nah itu norma-norma yang berdasar agama ya. Kalau kesusilaan contohnya seperti apa? Gotong royong. Gotong royong itu termasuk sosial atau kesusilaan? Ada Sosial. norma agama, ada norma sosial, ada norma kesusilaan. Kalau gotong royong itu masuknya ke sosial, sosial kemasyarakatan. Kalau susila apa tuh? Susila, Kejujuran. kejujuran. Kayak kita kalau berpakaian yang pantas, kalau keluar rumah, itu kan kesusilaan juga ya. Ya. Ya, Bu. Nah,
Walaupun misalnya nggak semua harus berpakaian. Kalau kesusilaan itu kan tidak berdasarkan agama tertentu, jadi semua. Jadi walaupun dia Kristen, Buddha, apapun gitu ya, agamanya. Ya kalau berpakaian tuh harusnya yang pantas aja, yang sopan, jangan buka sana, buka sini gitu ya. Kalau di Bali itu kan kayak apa gitu ya, kayak binatang jadinya gitu kan, mengumbar mengumbar auratnya itu gitu. Kan yang bugil-bugil itu kan biasanya hewan ya, kalau manusia kan enggak ya, ada pakaiannya. Adik, Iya. adik Elsie bu, Elsie bu. Nah, itu LC kayak gitu. Itu kan juga Gampang satu. itu melanggar norma kesusilaan itu. Melanggar norma. Jadi dia kan tidak bisa kena hukum kan? Tidak ada hukum tertulis misalnya LC, kalau LC berpakaian seperti itu akan dipenjarakan. Nggak ada aturan seperti itu. Ya, Ada. secara hukum tertulis tidak ada. Tapi secara norma, ya nggak boleh dong seperti itu gitu ya. Nggak boleh melakukan hal-hal yang di luar norma kesusilaan, apalagi agama gitu ya, kesusilaan aja nggak boleh. Termasuk menepati janji. Ya udah janji nih, ayo kita akan datang nih. Tahu-tahu pas, apalagi sekarang ya zaman HP ya, 5 menit sebelum ini bisa tiba-tiba membatalkan, aku nggak jadi ya gitu. Seperti itu gitu ya kalau sekarang. Apalagi, apalagi yang kesusilaan. Kalau membuli itu termasuk kesusilaan atau termasuk gimana? Tidak boleh membuli atau berkata kasar atau menghina. Kesusilaan ya. Jadi apa namanya? Kayak tadi itu kan maksud kita mungkin bercanda gitu ya. Tapi kalau orang lain nggak seneng gitu, itu nggak boleh lakukan karena itu tidak berdasar kesusilaan. Jadi tidak menghina, tidak berkata kasar, misalnya ya, tidak mengganggu orang lain. Atau contoh lainnya misalnya menolong orang lain yang kesusahan gitu ya. Kan memang eh, tidak ada aturan secara hukum. Misalnya kalau tetangga kamu nggak makan, kamu harus kasih minum gitu ya. Nggak ada gitu. Terus kalau kamu tidak melakukannya maka kamu akan dipenjara, itu nggak ada seperti itu gitu ya. Tapi kita kan itu tadi, kalau dalam norma agama ada sedekah. Kalau norma kesusilaan ya kita menolong ya, walaupun kita bukan orang beragama sekalipun gitu atau agamanya non Islam, ada yang kesusahan, ada yang kelaparan, apalagi rumahnya dekat kita gitu ya, kita wajib bantu gitu. Nah itu yang terkait dengan norma kesusilaan. Dasarnya apa? Hati nurani. Karena setiap manusia itu pasti punya hati nurani, nggak mungkin enggak, ya kan? Ini kenapa yang marga mulia kok semakin sedikit? Kemana orangnya? Duduk lagi, Pak. Ini dari mana? Oh. Nah, ini tuh yang apa lagi belajar, terus kemudian pergi, ada yang kemana, itu masuknya norma apa anak-anakku? Norma mana ya? Norma Eh, kesusilaan. Kesusilaan. Tadi. Jadi orang yang tidak menjalankan norma kesusilaan itu disebutnya asusila. Jadi asusila. Kenapa kamu tidak sopan? Jadi biasanya perbuatan asusila itu kayak tadi tuh LC itu termasuk perbuatan asusila, pekerjaan asusila. Ya, LC itu jadi disebut koruptor, itu asusila juga. Asusila itu sudah melanggar hukum ya, tapi kalau LC itu asusila. Atau di dalam kelas terus kemudian gurunya lagi bicara gitu ya, dia malah mondar mandir gitu, glosor sana glosor sini gitu ya. Itu juga termasuk perbuatan-perbuatan tidak berdasarkan norma kesusilaan. Kalau capek misalnya Bu pegel Bu mau keluar dulu gitu, ya boleh ini izin dulu ya. Jadi izin dulu. Bu, saya keluar sebentar pengen dapat oksigen. Atau Bu boleh nggak saya sambil kipas-kipas karena di sini panas gitu ya. Jadi kita juga sebetulnya norma itu dibuat agar kita itu lebih berkualitas sebagai manusia. Berkualitas itu artinya kita
bisa membahasakan, mengkomunikasikan dengan baik. Kayak tadi kan kita jadi belajar berkomunikasi nih. Misalnya, Bu, saya izin dulu ya, Bu, saya mau keluar. Nah, itu komunikasi. Ya kan, kita kalau di BK tuh udah belajar tuh komunikasi seperti apa. Apresiasi lah. Ya itu cara mengapresiasi seperti itu juga. Kalau anak-anakku ingin diapresiasi, kalian juga harus belajar mengapresiasi orang lain gitu ya, mengapresiasi. Mengapresiasi itu nggak mesti memuji, "Ih, ibu cantik, ibu pinter," nggak mesti begitu gitu ya. Tapi itu tadi, kita berperilaku sesuai dengan standar-standar atau norma kesusilaan. Ya, kalau lagi capek atau sakit gitu ya, Bu, saya izin ya duduk di belakang karena pusing kepala saya, butuh istirahat. Nggak apa-apa, tapi komunikasikan. Ya, supaya apa? Komunikasi itu membuat kita belajar percaya diri. Terus kemudian kita belajar uh, uh, memilih kata-kata yang baik. Kemudian yang ketiga sudah pasti itu jadi mencerdaskan otak juga ya, karena kita kan harus mengolah, kita pilih kata-kata yang mana nih untuk disampaikan. Yang sopan bagaimana nih, atau caranya seperti apa harusnya gitu ya. Nah, itu akan kembali kepada diri kita sendiri kalau kita berbuat berdasar norma kesusilaan. Bukan untuk ibu gurunya gitu ya. Ibu gurunya mau dihormat atau enggak sih tetap aja jadi ibu guru, nggak akan merubah apapun gitu ya. Tapi buat kaliannya akan membantu kalian untuk menjadi manusia dengan kualitas yang lebih baik gitu kan. Tiap hari kita pengen ya memperbaiki diri kita dengan kualitas yang lebih baik gitu. Caranya adalah dari itu tadi, berdasarkan perilaku-perilaku yang berdasar norma-norma yang tidak tertulis. Nah, sudah terbiasa dengan norma-norma itu, jadi mudah untuk mengikuti aturan-aturan hukum. Kalau nggak sesuai dengan norma-norma, kita susah untuk mengikuti aturan. Kita malah mikir, aduh banyak banget sih aturannya, sih gitu ya. Ya, seperti itu. Baik, anak-anakku, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Atau disampaikan? Nggak ada. Udah capek semua? Udah pingin pulang? Baik, anak-anakku, kita cukupkan sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Semoga dapat manfaat dari apa yang disampaikan dari Ibu. Belajar. Semoga kalian tetap semangat semua ya, anak-anakku ya. Kurangnya Ibu mohon maaf lahir batin. Sampai bertemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip ya. Kita jadi ya anak-anak ya. Kita jadi punya pengetahuan tentang hukum. Kita jadi istilahnya hukum ya. Kalian paham sesuatu yang efeknya akan baik untuk kalian di masa depan. Baik anak-anak, terima kasih sudah hadir bersekolah hari ini. Sampai berjumpa besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Iya. Bye semua. See you next time. Ingat PR-nya ya, bisa kerjain apa jarak dari sekolah ke rumah atau rumah ke sekolah ya. Iya, Bu. Jalan kaki. Ya, assalamualaikum. Bye-bye. Enggak. Banyak. Sekali lagi.